Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indo Syariah yang dirahmati Allah. Para waliullah adalah mereka yang senantiasa menjalankan kewajiban dan sunnahnya secara baik dan istiqomah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintai dan melindungi mereka. Dan di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencintai mereka, maka Allah akan memberikan banyak keistimewaan, yang salah satunya berupa karomah kepadanya. Seperti halnya yang dialami oleh seorang ulama besar tokoh karismatik yang sangat populer di Kalimantan. Beliau adalah Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau dikenal dengan nama Abah Guru Sekumpul. Berikut adalah beberapa karomah dari Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau Abah Guru Sekumpul sang waliullah. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk mengklik tombol like dan subscribe agar channel ini dapat berkembang dalam mensiarkan agama Islam. Sejak kecil, Abah Guru Sekumpul sudah mendapatkan banyak keistimewaan berupa khususiyah dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kasaf kisi, yaitu kemampuan untuk melihat dan mendengar apa yang ada di dalam hijab atau yang dibatasi oleh dinding, dalam arti tak terlihat oleh kasat mata. Salah satu kata bijak dari Abah Guru Sekumpul adalah jika orang belajar maka akan mendapat ilmu, jika orang mengamalkan wirid maka akan mendapat khasaf, dan jika orang menjadi khodam atau membantu guru dalam mensiarkan ajaran gurunya maka ia akan diberi karomah dan mendapat berkah. Namun dasar dan pondasi yang terpenting dari ketiganya adalah ikhlas. Kita harus melakukan dan menjalani ketiganya dengan penuh ikhlas. Berikut adalah beberapa karomah dari Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau Abah Guru Sekumpul sang waliullah. Karomah yang pertama, lemari beliau yang penuh dengan uang. Dikisahkan ada seorang pengusaha batubara dari Gunung Sambung, Kecamatan Sambung Makmur bernama Haji Rahmat. Ia kebetulan orang yang dekat dengan Abah Guru Sekumpul. Suatu hari Haji Rahmat sedang mendapat pekerjaan atau proyek untuk mengelola tambang batubara, dan ia memerlukan dana yang cukup besar untuk modal usahanya. Jalan satu-satunya bagi Haji Rahmat untuk mendapatkan dana yang cukup besar itu adalah dengan meminjam dana dari bank dan memainkan bunga yang riba dari bank. Dan ketika Haji Rahmat hendak berangkat ke bank, tiba-tiba dia ditelepon oleh Abah Guru Sekumpul. Rupanya dari jauh sang guru tahu bahwa muridnya hendak meminjam uang ke bank. Di telepon tersebut Abah Guru berkata, "Rahmat ikam hendak minjam duit ke bank kah? Punya kurang ambil wadah apa aja, berapa ikam perlunya?" Artinya adalah, "Rahmat, apa kamu akan meminjam uang ke bank? Apabila kurang ambil ke tempat Abah saja, berapa uang yang kamu perlu?" Maksud dari sang guru adalah agar muridnya tidak sampai berhutang ke bank. Haji Rahmat pun terkejut karena keinginannya sudah terlebih dulu dikasaf oleh Abah Guru Sekumpul. Haji Rahmat akhirnya mengurungkan niatnya untuk meminjam ke bank. Karena sudah disuruh untuk datang ke rumah Abah Guru, maka beberapa hari kemudian Haji Rahmat datang menemui Abah Guru Sekumpul. Ketika sudah sampai di rumah, Abah Guru Sekumpul berkata, "Rahmat, ikam perlu berapa?" Artinya, "Rahmat, kamu perlu berapa?" Kemudian Abah Guru Sekumpul mengajak Haji Rahmat masuk ke dalam rumahnya, lalu membukakan satu persatu lemari yang ada di dalam rumah beliau, yang membuat Haji Rahmat terperanjat karena setiap lemari yang dibuka semuanya penuh berisi uang, baik di dalam kamar hingga di luar kamar, sampai lemari dapur pun semua berisi penuh dengan uang. Kejadian ini membuat Haji Rahmat tidak berani mengambil uang tersebut selain uang yang memang diberikan oleh Abah Guru Sekumpul. Seorang guru tidak akan membiarkan muridnya terjerumus ke dalam dosa, apalagi berkaitan dengan hal-hal yang riba, dikarenakan usaha yang bermula dan modalnya dari hal yang riba atau hal yang haram, maka tidak akan barokahlah kelak usaha tersebut. Karomah yang kedua, air sungai yang jadi bensin. Dikisahkan pada suatu hari ada rombongan malam-malam baru saja pulang dari Madurjo di salah satu kecamatan di Kabupaten Banjar. Di tengah malam sang supir mengendarai mobil membawa rombongan keluarga Guru Rosyad. Sementara rombongan dari Abah Guru Sekumpul berada di mobil yang lain, yaitu di belakangnya.
Sang sopir mengendari mobil melaju seperti biasa, tapi pada saat tiba di kawasan Istanbul, tiba-tiba mobil dari rombongan tersebut mogok. Sang sopir tahu bahwa mobil tersebut sudah kehabisan bensin, di mana situasi di saat itu sudah tengah malam dan jauh dari pom bensin, dan juga tidak ada lagi kios bensin eceran yang sedang buka. Tidak lama kemudian tibalah mobil dari ke belakang dan membawa rombongan Abah Guru Sekumpul. Mobil itu berhenti dan Abah pun keluar dari mobil tersebut dan bertanya, "Ada apa nak?" tanya beliau. "Kehabisan bensin bah," ujar sang sopir. "Coba cari ember," perintah Abah Guru. Kemudian sang sopir mencoba mencari ember. Kebetulan di sisi jalan lain ada truk yang terparkir dan sang sopir bertanya kepada sopir truk tersebut, apakah mempunyai ember, dan syukurlah si sopir truk mempunyai ember lalu meminjamkannya. Sang supir kemudian membawa ember tersebut ke hadapan Abah Guru Sekumpul. Kemudian Abah Guru berkata, "Ambillah air ke sungai." Sang supir pun turun ke sungai di bawah jembatan Istanbul, mengambil air menggunakan ember tersebut. Kemudian ia kembali mendatangi Abah Guru Sekumpul. "Masukkan air itu ke tangki bensin," perintah Abah Guru. Sang supir mulai kebingungan, namun meski agak bingung dia tetap menuruti perintah beliau. Air sungai dalam ember itu pun dimasukkan ke dalam tangki bensin. Kemudian Abah Guru Sekumpul bertanya lagi, "Apa masih kurang? Tambah lagi 2 ember," kata Abah Guru. Setelah semua air dimasukkan ke dalam tangki bensin, kemudian sang sopir disuruh untuk menstarter mobil tersebut, dan keajaiban pun terjadi. Mobil itu tiba-tiba hidup dan petunjuk indikator bensin menunjukkan tanda full. Akhirnya rombongan pun melanjutkan perjalanannya. Sebelumnya Abah Guru berpesan kepada sang sopir, jika sudah sampai rumah, buanglah air dari tangki bensin tersebut. Karomah yang ketiga diantar oleh Abah Guru yang sudah lama wafat. Dikisahkan suatu ketika di tengah jalan ada seorang yang sedang kebingungan untuk mencari petunjuk jalan menuju kediaman Abah Guru Sekumpul. Di tengah kebingungannya tiba-tiba ada seorang laki-laki yang datang menyapanya. Beliau menanyakan tujuan dari sang bapak tersebut. Sang bapak pun menjawab kalau ia mau ke arah Martapura dengan tujuan mau berkunjung ke Kiai Zaini. Kemudian laki-laki itu berkata kalau kebetulan mau menuju ke arah yang sama dan mempersilahkan bapak tersebut untuk ikut bersamanya. Kata orang yang ia temui sambil menuju mobil sedan yang cukup mewah. Karena tidak tahu jalan, maka sang bapak pun ikut di mobil tersebut. Orang yang ia temui tidak hanya mengantarkan bapak tersebut ke Martapura, bapak itu bahkan diajak untuk lebih dulu mampir ziarah ke makam Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di Kalampayan. Sepulang dari Kalampayan, bapak itu kemudian diantar ke daerah Sekumpul Martapura. Anehnya pada saat di Kalampayan, orang yang ia temui itu juga ikut ziarah ke makam bersama bapak tersebut. Tetapi ketika di Sekumpul, yang punya mobil itu berkata, "Maaf Pak, saya cuma bisa mengantar Bapak sampai di sini. Silahkan Bapak lewat situ," sambil bertanya rumah Guru Zaini, insya Allah ketemu. Kemudian sang bapak itu pun turun, tak lupa mengucapkan banyak terima kasih karena sudah diantar sampai ke tempat tujuannya. Akhirnya bapak tersebut terus berjalan ke arah komplek Ar-Raudhah untuk menuju rumah Guru Zaini. Namun matanya mengarah kepada foto-foto baju yang banyak dijual di kios-kios di sepanjang gang tersebut. Ia lalu mampir ke salah satu toko di kios itu, kemudian bertanya kepada penjaga kios, "Maaf, mau bertanya kalau ke rumah Kiai Zaini itu lewat kemana?" tanya bapak tersebut. Kemudian si pedagang itu menjawab bahwa rumah Kiai Zaini tidak jauh lagi dari tempat itu. Bapak itu lalu melihat foto yang ada di kaos yang dijual di tempat tersebut. Kemudian ia bertanya kalau ini foto siapa. Pedagang itu pun menjawab kalau itu adalah foto Guru Zaini yang telah wafat beberapa tahun yang lalu. Lalu bapak tersebut sangat kaget luar biasa dan ia berkata ini adalah orang yang baru saja menyambut saya di Banjarmasin dan telah mengantarkan saya hingga ke sini. Beliau sangat yakin dan tidak mungkin salah kalau itu adalah orangnya. Ternyata ia adalah Kiai Zaini atau Abah Guru Sekumpul. Dan karena sangat kagetnya hingga bapak itu pingsan dan tak sadarkan diri. Karomah yang keempat, melintasi dimensi ruang dan waktu. Kisah nyata ini dikisahkan oleh salah seorang murid dari Tuan Guru Haji Ahmad Bakeri di Gambut. Pada suatu hari di saat pengajian, Guru Bakeri tengah khusyuk menyampaikan tausiahnya yang diikuti oleh santriwati dan ibu-ibu.
yang pada saat itu berlangsung di Pondok Pesantren Al-Mursyidul Amin Gambut. Pengajian berjalan seperti biasanya, namun tiba-tiba pengajian itu mendadak dihentikan oleh Guru Bakheri. Kemudian Guru Bakheri langsung naik mobil pribadinya menuju ke Martapura. Semua jamaah pun bertanya-tanya apakah gerangan yang terjadi. Setelah beberapa waktu kemudian salah seorang murid menanyakan tentang perihal kejadian tersebut. Kenapa pengajian dihentikan dan kenapa beliau langsung pergi. Kemudian Guru Bakheri pun menjelaskan bahwa pada saat pengajian beliau melihat dengan jelas kedatangan Abah Guru Skumpul berada di muka pengajian sedang ikut melihat pengajiannya. Maka mau tidak mau ia harus menghentikan pengajian. Namun tidak lama kemudian sosok Abah Guru Skumpul yang tadi muncul itu hilang dari pandangan mata. Kemudian Guru Bakheri dengan segera menyempatkan diri untuk menuju ke Skumpul untuk bertemu dengan Abah Guru Skumpul. Sesampai di sana Guru Bakheri bertanya, "Pian tadi ada ke Gambut kah, Bah? Artinya adalah apakah Abah tadi pergi ke Gambut?" Abah Guru menjawab dengan tersenyum, "Aku mau menjenguk dan melihat kamu saja." Hal ini menunjukkan bahwa karomah Abah Guru Skumpul bisa mendatangi atau bisa menengok murid-muridnya yang di alam berbeda. Bisa melintasi dimensi jarak dan waktu untuk melihat dan menengok murid-muridnya dengan telepati jarak jauh dalam sekejap meski beliau berada di tempat yang lain. Karomah yang kelima, buah rambutan yang muncul seketika. Dikisahkan pada suatu malam setelah usai pengajian yang pada saat itu masih di kampung Kraton. Seperti biasa, Abah Guru Skumpul seringkali masih duduk di ruang tamu untuk melayani beberapa murid yang ingin bertanya perihal kajian yang telah beliau sampaikan. Ketika itu Guru Skumpul bercerita tentang buah rambutan yang pada saat itu masih belum musim. Tiba-tiba saja Guru Skumpul meletakkan tangannya ke belakang dan sesaat kemudian di tangan beliau sudah ada buah rambutan yang sudah masak. Lalu beliau memakannya dan kejadian tersebut disaksikan puluhan santri yang ada di sana. Kisah ini hampir sama seperti karomah yang dialami oleh Syekh Nawawi Al-Bantani yang mampu memunculkan buah rambutan seketika pada saat ia sedang mengajar para santrinya di Mekah. Karomah yang keenam, menurunkan hujan. Dikisahkan pada tahun 1982 terjadi kemarau yang cukup panjang di wilayah Martapura dan sekitarnya, yang menyebabkan tanah tandus dan sumur-sumur serta sumber air bersih kian mengering. Hal ini membuat sebagian masyarakat merasa cemas dan khawatir melihat kondisi alam yang kurang bersahabat. Maka di saat itu banyak orang-orang yang datang ke tempat Guru Zaini, minta didoakan agar hujan segera turun. Tiba-tiba beliau langsung berjalan keluar dari rumahnya menuju ke sebatang pohon pisang yang masih kecil. Lalu setelah mengucapkan doa, ia kemudian menggoyang-goyangkan pohon pisang tersebut. Orang-orang yang hadir pada saat itu bingung dengan apa yang dilakukan oleh Guru Zaini. Karena biasanya menurut ajaran agama Islam jika terjadi kemarau panjang dan kita ingin meminta hujan turun, biasanya diadakan sholat istisqa yang diadakan di lapangan secara berjamaah. Namun pada saat itu yang dilakukan oleh Abah Guru Zaini adalah dengan berdoa di depan pohon pisang sambil menggerak-gerakkannya. Kemudian keajaiban pun terjadi, hujan pun turun dengan sangat lebat, membasahi tanah yang sekian lama tandus. Semua yang terjadi hakikatnya karena kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun syariatnya melalui orang yang soleh dan waliullah, akhirnya hujan pun turun ke bumi. Karomah yang ketujuh, makan ikan baung di malam hari. Dikisahkan pada suatu malam Abah Guru Zaini tiba-tiba mendatangi istrinya. Beliau berkata bahwa ia ingin makan ikan baung. Ikan baung adalah ikan sejenis ikan lele yang hidup di perairan air tawar. Sang istri merasa kebingungan karena permintaan Abah, karena ikan itu biasanya dijual di siang hari saja dan bahkan pada saat itu masih belum musim ikan baung. Jadi saat siang sekalipun akan sangat sulit untuk mendapatkannya, apalagi pada saat malam. Namun keanehan pun terjadi. Tidak lama kemudian tiba-tiba ada tamu entah dari mana yang datang bersilaturahmi dan menyerahkan ikan baung yang masih segar. Apakah ini memang hal yang kebetulan atau sang Guru Zaini sudah tahu bahwa malam itu akan ada tamu yang berkunjung ke rumahnya dan memberikan ikan baung? Karomah yang ke-8, jual ayam untuk ongkos ke pengajian.
Dikisahkan pada seorang jamaah pengajian yang biasa rutin datang ke majelis guru Zaini di keraton. Pada hari itu ketika ingin berangkat namun ia tidak punya uang untuk ongkos perjalanannya ke Martapura. Sang jamaah berpikir sejenak bagaimana caranya agar ia bisa mendapatkan uang ongkos perjalanan ke pengajian gurunya. Karena masih punya ayam yang meski itu adalah ayam satu-satunya, maka dijualah ayam itu dan uangnya digunakan untuk ongkos perjalanannya ke pengajian. Akhirnya sampailah sang jamaah tersebut ke Martapura untuk sowan dengan Abah Guru Sekumpul. Kebetulan pada saat itu Guru Sekumpul sedang ada tamu. Seolah-olah sudah tahu semuanya, tiba-tiba Guru Sekumpul menyerahkan sejumlah uang kepada jamaah tersebut sambil berkata, "Ini saya ganti ayam kamu dan uang untuk ongkos perjalanan kamu." Sang jamaah pun merasa takjub dan merasa bingung dari mana Guru Sekumpul tahu kalau ia telah menjual ayam untuk ongkos perjalanannya. Kemudian ia mengucapkan banyak terima kasih kepada Abah Guru Sekumpul. Karomah yang ke-9, mengeluarkan jarum yang tertelan. Dikisahkan seorang cucu perempuan dari Kiai Haji Muhammad bin Wang saat hendak memasang kerudungnya. Saat kedua tangan membenarkan kerudung dan jarum pentul yang digigit di mulut, tanpa sengaja jarum pentul tersebut masuk ke dalam perut sang gadis. Pihak keluarga dengan segera membawanya ke rumah sakit dan kesimpulan dokter bahwa solusinya harus dilakukan operasi. Kakeknya yaitu Tuan Guru Haji Muhammad bin Wang hari itu juga langsung berangkat ke Sekumpul untuk minta air doa kepada Guru Sekumpul. Setibanya di rumah sakit, air itu lalu diminumkannya dan keajaiban pun terjadi. Perut sang gadis tiba-tiba merasa mual lalu ia muntah dan keluarlah jarum pentul tersebut bersama muntahannya. Dengan begitu operasi tidak jadi dilakukan. Segala macam kisah karomah dari waliullah terkadang memang di luar akal logika. Namun ini adalah salah satu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hanya bisa dilihat dengan iman bagi orang-orang yang mempercayainya. Wallahu a'lamu bishawab.